Oke, sekarang kita lanjutkan tentang variabel buatan, ya, atau artificial variable. Jadi di sini saya sudah membuat coretan-coretan, ya, karena kalau ini dibuat pada saat saya menerangkan itu menulisnya agak lama, ya, karena menulisnya dengan cara seperti ini, ya. Ya, tidak dengan tangan langsung tapi menggunakan mouse, ya, jadi agak sulit. Jadi saya tulis dulu, ya, supaya lebih cepat, ya. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel-variabel buatan untuk menghandle masalah-masalah maksimum yang bukan berbentuk standar. Di sini ada contoh, ya. Ini adalah fungsi objektif, ya. Untuk menentukan optimumnya adalah maksimum, ya. Ini constraint-nya, ya. Jadi kita lihat kalau bentuknya standar itu lebih kecil semua, ya. Ini lebih kecil, tapi di sini ada satu lebih besar, ya, lebih besar. Di sini n min m sama dengan 6 min 3/3. N, ya, n itu adalah banyaknya variabel, ya, yaitu x1, ya, x1, x2, s1, s2, s3, dan t, ya, yang akan dipergunakan nanti dalam bentuk BFS-nya, ya. Jadi di sini n-nya ada 6. 6 dikurang 3. 3 itu M itu adalah M ini adalah jumlahnya persamaan. Persamaannya ini adalah 3. Jadi 6 kurang 3 maka adalah 3. Jadi 3 ini adalah variabel non basic. Ya, variabel non basic. Jadi variabel yang nilainya adalah 0. Ya. Apa itu? X1, X2, S3, dan 0. Ya, sebelum kita ke sini, kita membentuk dulu persamaannya, ya. Jadi untuk permasalahan ini yang bukan bentuk standar, seperti yang sebelumnya kita pelajari, kita menggunakan select variabel, ya, di sini x1, x2 ditambah s1. Ini karena lebih kecil juga ditambah s2. Nah, yang persamaan ketiga ini karena dia lebih besar minus s3 plus t. Ya, ada tambahan variabel namanya variabel t. Ya. Oke, ya. Ada tambahan variabel namanya variabel t. Jadi semuanya ada 6 variabel. 6 dikurang 3 adalah 3. Nah, sedangkan fungsi objektifnya, ya, di sini yang tadinya 2 x1 plus x2, ya. Di sini ada fungsi yang namanya w, w z min mt. Jadi ada tambahan t karena ada t, ya. Jadi w itu menjadi w sama dengan z min mt, di mana z-nya adalah 2x1 x2, ya. Ya, 2x1 x2, ya, jadi z ini kita ganti dengan 2x1 x2 sehingga w seperti ini. Nah, yang ini semua dipindahkan ke kiri menjadi seperti ini, ya. Jadi persamaan ini kita tahu, ya, persamaan ini turunannya dari sini, ya. Nah, tadi n min n sama dengan 3. Ada 3 variabel non basic, yaitu x1, x2, dan s3, ya. x1, x2, dan s3 yang sama dengan 0, ya. Jadi kalau x1, x2 0 berarti s1-nya adalah 12. x2, x1 dan x2-nya 0 berarti s2-nya adalah 20. Ya. Kalau ini 0 maka t-nya adalah 2. Nah, jadi S1, S2, dan T itu sebagai basic, variabel basic. Oke, ya, variabel basic. Nah, sekarang kalau X1, X2, 0, kita masukkan ke dalam persamaan ini. X1 0, X2 0, maka kita dapat MT min B sama dengan 0, dan W sama dengan 2M. Ya, ini ada coretan-coretan lagi. Ini udah muat. Saya sudah menyiapkan dalam satu coretan khusus yang dipersiapkan untuk menerangkan bagaimana menggunakan BFS-nya, ya. Metrik BFS-nya seperti apa. Jadi kita lihat di sini ada 6, ya. 6 variabel
dengan 3 persamaan dan 1 persamaan objektif. Ya, berikut. Ya, ini kan menjadi seperti ini ya. Ya, oke. Bisa ya. Yang tadi ini, enggak ada ya. Yang tadi ini ya, 1, 1, 1, 12 ya. Ini jadi 1, 1, 1, S1, 12. Ya, yang ini 20 dan seterusnya. Nah, ini untuk metrik seperti ini. Ini adalah fungsi W-nya. Ya, fungsi W. Oke, ya. Fungsi W yang ini nih. Ya. Oke ya. Nah. Sekarang untuk memudahkan tabel, kita akan mengganti M dalam kolom variabel. Dalam kolom variabel buatan ini menjadi 0, yaitu yang ini. Bagaimana? Oh, salah. Tunggu. Ini juga gini. Oke ya. Jadi yang ini adalah kolom di mana M ini akan kita jadikan 0. Gimana caranya? Ya. Di sini ada 1. 1 ini bisa mengenolkan ini dengan cara ini dikalikan dengan min M. Ya, baris ketiga. Jadi operasinya min R3 ditambah R4. Jadi dia 0. Oke. Nah, satu baris ini juga dilakukan seperti ini terhadap baris keempat sehingga hasilnya seperti ini. Ya kan? Ya. Jadi kalau min 1 dikali dengan min M kan? M ditambah min 2 plus M. Dan seterusnya. Oke, jadi di sini tahapnya adalah yang di baris terakhir, T-nya itu kita jadikan 0. Ya. Oke, langkah berikutnya sehingga kita akan menemukan tabel BFS awal atau BFS 1 itu seperti ini. Nah, yang ini ya kita taruh sini. Kita hitung quotientnya. Oh enggak, indikatornya dulu. Indikatornya yang paling negatif. Ya. Jadi M itu adalah bilangan positif. Ya. M itu katakan saja bilangan positif yang besar. Ya, bisa 10, 100, 200, dan sebagainya. Serah, pokoknya bilangan positif yang besar. Nah, di antara ini dan ini, yang paling besar itu yang mana? Yang paling negatif yang mana? Ya, ambil aja misalnya contoh M-nya itu 10, kita ambilnya. Ya, besar ya M-nya 100 misalnya, 10 aja cukup misalnya. 10 tambah min 2, 8. 10 min 1 min 10 berapa? Min 11, berarti ini lebih negatif. Nah, makanya ini sebagai kolom ini sebagai entering variable. Karena dia lebih yang paling negatif adalah ini. Oke, ya. Jadi kolom ini sebagai entering variable. Lalu kita tentukan quotient yang terkecil, ya. 12 dikurang 1, dibagi 1, 20 dibagi 2, 2 dikurang 1. Jadi yang terkecil adalah baris ketiga. Jadi yang satu ini, yang saya kasih tanda merah, ini berfungsi sebagai pivot. Ya. Pivot untuk mengenolkan yang ini, dan baris ke-1. Ya, mengenolkan baris keempat, ketiga, dan ke-1. Ya. Dengan operasi baris elementer. Ya, seperti ini. Ya. Ya, mengenolkan 1 berarti ini kan karena ini plus, jadi min 1 R3 R1, min 2 R3 plus R1. Nah, untuk yang mengenolkan ini kita ambil negatifnya ini, ya. Ya, ini kan sama saja min, ini kan sama saja min 1 plus M gitu kan. Nah, tidak. Oke. Ya, ini kan ya, yang ini nih. Ini kan min dalam kurung 1 plus M sama aja seperti ini kan. Berarti negatifnya dikali negatif, berarti 1 plus M. 1 plus M dikalikan baris ketiga ditambah baris keempat. Ya, hasilnya ditaruh di baris keempat, jadi seperti ini.
Oke, ya. Jadi di sini yang tadinya ini T itu adalah sebagai variabel basic, ya, di department diganti dengan X2. Oke, ya. Ganti dengan X2. Hasilnya seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan BFS yang ketiga. Ya, BFS ketiga kita cari lagi yang paling negatif. Yang paling negatif adalah yang ini. Ini sebagai entering variable. Quotientnya yang terkecil adalah 2. Ini no quotient karena dia negatif. Ya, yang terkecil ini. Jadi ini sebagai pivot yang baru. Ya. Pivot yang baru. Dan S1 akan digantikan dengan X1. Ya. Akan jadi X1. Lalu ini 2 supaya gampang jadikan 1 dulu. Yaitu dengan dikali setengah. Ya. Tunggu min 3. Dikalikan dengan setengah. Ya, dikalikan dengan setengah lalu mengenolkan yang ini, dan ini. Gitu kan ya. Nah, terus karena T-nya 0 ya. Karena di sini T-nya nanti T-nya karena T-nya itu harus 0 ya. Maka kolom ini dihapus. Nah, di delete ya, sehingga di sini udah nggak ada lagi T-nya. Ya, yang ada tinggal S1, S2 dan S3 ya. Z min R. Ya, ini setelah dilakukan proses operasi baris ya. Dari sini ke sini ya. Ya, biasakan ya dengan cara ini ya. Jadi 2 ini dikalikan setengah dulu. Nah, nanti hasilnya terus baru mengenolkan yang di bawahnya. Sehingga didapat seperti ini. Ya. Nah, ini adalah yang BFS yang terakhir. Selanjutnya itu sudah tidak ada 0 lagi. Ya, sudah ada, tidak ada yang paling negatif lagi. Ya. Kalau sudah ada yang tidak ada yang negatif lagi, berarti proses sudah selesai. Yaitu nilai Z adalah 17. 17 itu terjadi ketika X1 itu 5 dan X2 itu nilainya 7. Ya. Jadi nilai maksimum terjadi ketika Z-nya itu nilai maksimum terjadi pada saat Z-nya itu terjadi pada Z itu 17 maksimumnya. Ya, di mana X1 5, X2 7, S2 1. Ya, S1 dan S3 0 karena dia non variabel. Oke, ya. Selesai ya. Jadi Z sama dengan 17. Kita kembali ke slide-nya. Ya, di sini nah Z17 ya. Jadi karena dari sini ke sini agak panjang, dijelaskan sudah di dalam yang ini ya. Oke, ya. Jadi untuk bentuk standar kita paham ya. Jadi bentuk standar ada variabel tambahan yaitu T. Ya. Dan yang lebih besar yang tidak standarnya ini kita berikan variabel select besarnya minus. Oke ya, yang lainnya plus kan karena sudah bentuk standar. Yang tidak standar ini diberikan min S. Ya. Ya, semoga paham. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini daerah visible yang kosong. Nah, misalnya seperti ini ya. Untuk mencari nilai maksimum Z 2x1 3x2. Ini Z-nya ini ya. 2x1 plus ini ya, seharusnya plus ya. Enggak. Ini harusnya plus ya.
Ini ada tanda plus ya. Nah, ini kayaknya nggak beres nih. Ya, jadi sini ada tanda. Nggak bisa ini. Oke. Ya, di sini ada tanda plus ya. Ya bisa juga. Ya. Ya. Jadi sini set itu kok nggak bisa ya. Slide-nya kita geser dulu. Ya. Set set ya sama dengan ini harusnya 2x1 ditambah 3x2 oke gitu ya. Oke. Ini salah ya. Nah, constraint-nya adalah ini. Ya, ini lebih besar, ini lebih kecil, ini tidak standar ya. Tidak standar lebih besar. Karena dia lebih besar, maka ini ditambah slack-nya itu minus ya. Min x1 plus x2 ya. Karena dia lebih besar, maka minus s1 gitu ya. Sama dengan 2. Kita buat pertamanya gitu. Yang ini x1 tambah x2 ya, karena lebih kecil maka dia plus s2 plus s2 gitu ya, sama dengan 1 gitu ya. Nah, W-nya di sini W tadi kita lihat di sini ya. W Z min MT ya, di sini juga sama. W Z min MT ya gitu ya. W Z min MT, Z-nya adalah ini ya. Jadi kalau ini kita geser ke kiri ya, dia menjadi ini kan seperti jadi W ya, ini Z-nya kan ini ya, kita pindahkan ke kiri jadi min 2x1 min 3x2 plus MT gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau ditaruh di sini W-nya 1 ya, tunggu sebentar. Di sini oke ya. Ya jadi di sini W-nya 1, ini X1-nya min 2 ya, min 3 dan MT ya. Jadi T-nya itu di sini M tadinya ya. Tadinya berbentuk itu ya. Tadinya di sini ini adalah min 2 ya gitu ya. Sini yang kolom baris terakhirnya ini. Sini min 3 ya, sini 0 ya. Nah, untuk T-nya T1 dalam hal ini ya. Ini M ya. Ini W-nya 1 dan ini 0. Nah, ini kita nolkan dengan menggunakan yang ini ya.
melalui operasi baris sehingga kita dapat yang ini ya, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya ya. Sehingga didapat ini lalu dilakukan operasi seperti ini ya. Hasilnya seperti inilah ya. Nah, di sini kita lihat di sini tidak ada yang negatif. Ya, sudah tidak ada yang negatif. Karena ini kan tadi ini slack-nya yang ini ya. Pivotnya yang ini, maka S2 menjadi X2 ya. Ini X2 nih. Ya, X2. Jadi X2 bukan S2 ya. Jadi X21 T11 gitu ya. Nah, sekarang di sini sudah tidak ada yang negatif. M ini nilainya positif. Taruhlah yang paling kecil positif itu 1. 1 kali 2, 2. 2 ditambah min 1, ya 1. Nggak ada positif. Ya. Kalau misalnya M-nya kita ambil 1 gitu ya. Ini kita ambil 1, ini nilainya 1. Ini 1. Ini 2. Yang lainnya sama. Sini 0. Ini 0. Sini 1. Jadi di indikatornya ini kan indikator nih. Tidak ada yang negatif. Sudah selesai. Tidak bisa. Jadi W-nya tidak ada solusi. Ya, tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa dilanjutkan. Maka jawabannya tidak ada. Ya, no solution. Ya. Solution. Oke, ya. Jadi no solution ini untuk daerah-daerah visible-nya yang visible-nya nggak ada kosong. Ya, gitu ya. Paham ya, mudah-mudahan paham. Selanjutnya, minimization. Kalau tadi kita bicara objektifnya, optimumnya adalah nilai maksimum. Sekarang objektifnya adalah minimize. Ya. Jadi meminimize. Jadi minimize itu adalah memaksimumkan fungsi yang dinegatifkan. Jadi fungsi itu dinegatifkan, ya, dikali negatif, lalu kita cari nilai maksimumnya. Sama aja seperti itu. Ya, jadi prinsipnya sama, cuman fungsinya kita negatifkan dulu. Jadi ini Z, ya, fungsi objektifnya ini, ya. Kita jadikan min Z. Ya, min Z. Gitu. Ya, min Z. Jadi kita negatifkan, lalu kita cari nilai maksimumnya. Dari sini min X1, gitu ya. Min 2 X2, gitu ya. Ya. Ini kan? Nah, ini kan lebih besar, ini lebih besar. Jadi dua-duanya lebih besar kan? Jadi slack-nya S1-nya minus, S2-nya minus, gitu kan? Karena dia lebih besar, maka ada variabel tambahan lagi yaitu T. T1 dan T2. Karena lebih besar. Hingga di sini. Jadi kita lihat di sini variabelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. 6 variabel. Ya. N. N dikurang M. Ya. M-nya berapa? M itu adalah banyaknya persamaan 2. Ya. Berarti adalah 4. Maksudnya apa ini 4? Ini 4 adalah 4 yang no basic. Ya. Jadi no basic itu nilainya 0. Ya. Nilainya 0. Jadi 4 no basic. Jadi yang sebagai basicnya itu ada 2. Ya. Ini ada 2 ya, yaitu T1 dan T2. Ya. Yang no basicnya yaitu X1, X2, S1 dan S2. Ya. Oke ya. Jadi dilakukan seperti biasa ya, yang seperti sebelumnya ya, didapat seperti ini. Nah, ini sebenarnya jalannya agak panjang ya. Jadi sudah saya siapkan juga coretan-coretan karena kalau saya coret-coret di sini tidak muat. Jadi saya perjelas di sini untuk minimization. Oke, ini ya. Jadi ini kan ini adalah fungsi objektifnya. Ya, objektifnya. Ini adalah fungsi objektif.
Nah, ini adalah constraint-nya. Ya. Constraint, ya. Jadi ada dua ya, ada dua persamaan M. M-nya, ini jadi M-nya adalah 2. Ya. M-nya 2. Sehingga di sini bentuk persamaan seperti ini. Ya. Kenapa minus? Karena lebih besar. T1, T2. Jadi N-nya ada berapa? X1, X2, S1, S2, T1, T2. Yaitu 6. Ya, 6 variabel. Ya. Jadi N min M itu 4. Jadi 4 non-basic. Ya. Jadi ada 6 dikurang 2 yaitu 4 non-basic. Itu ya. Non-basic. Ya. Jadi yang basicnya ada 2. Ya. Nah, fungsi objektifnya ya karena ini minimize, jadi ini kita negatifkan. Ya. Z-nya itu kita negatifkan. Jadi kalau maksimum itu W sama dengan Z, kalau di sini kalau untuk minimize W min Z. Ya, karena ada 2 variabel ya, variabel buatan ya, T1 dan T2 ya. Maka di sini dikali dengan min MT1 min MT2. Oke ya. Nah, sehingga digeser menjadi seperti ini ya. Lalu untuk persamaan ini. Metrik ini dari sini. Ya, ini dan ini. Sehingga bentuk metrik ini. Oke. Ya. Ya, jadi sini 2x 1x1 ini kan sama dengan 1 ya, dari sini 1, ini 2, sini 2 ya, ini 1 ya, ini dari 1, ini 2. T1 itu N gitu ya. T2 itu N ya. W-nya 1. Nah, itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang yang di kolom T ini ya sebagai variabel buatan ini harus bernilai 0. Ya. Ini kita usahakan bernilai 0. Kita bisa nolkan ini dari yang sini dan mengenolkan ini dari baris yang kedua, baris 1. Ya. Nah, sekarang di sini mau mengenolkan yang dari baris ini. Itu dengan cara dikalikan dengan M, dikali baris pertama tambah baris ketiga. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya mengenolkan yang ini dengan baris kedua. Ya, baris kedua sehingga dapat 0. Oke. Nah, kalau sudah selesai ini, baru kita tentukan pivotnya. Ya, pivotnya kita cari yang paling negatif. Mana yang paling negatif? Ya, paling negatif adalah yang ini kan. Ini sebagai entering. Ya, quotientnya mana yang paling negatif? 1 bagi 1, 1. 2 bagi 1, 2. Berarti quotientnya adalah yang ini. Berarti ini sebagai pivot. Oke. Pivot yang bertugas mengenolkan ini baris kedua dan baris ketiga. Ya, jadi seperti ini. Ya. Ya, ini kan sebagai pivot. Ya. Lalu ini mengenolkan baris ini dan baris kedua dan baris ketiga dengan operasi ini. Ya. Sehingga hasilnya adalah yang ini. Nah, jadi yang ini dilakukan operasi ini, hasilnya adalah yang ini. Ya. Nah, sehingga didapat metrik BFS yang kedua, yaitu yang ini. Ya, metrik BFS kedua ini, kita cari lagi mana yang paling negatif. Yang paling negatif adalah yang ini. Ya kan? 2 min M. Ya. Quotientnya adalah yang ini. Jadi ini adalah pivot selanjutnya. Pivot ini mengenolkan yang di atas dan yang di bawahnya dengan melakukan proses ini. Sehingga dapat seperti ini. Ya. Nah, ini adalah metrik untuk BFS 3 yang terbentuk. Seperti ini. Oke. Ya. Ini. Nah, jadi sini sudah tidak ada yang negatif lagi. Berarti proses selesai. Jadi dalam hal ini W-nya adalah min 4.
X2-nya 2 dan S1-nya 1. Nah, X2-nya 2, S1-nya 1. Yang lainnya 0, X1 0, X2, S2 juga 0 karena S1. Ya. Nah, ini kita buang aja. Ya. T1, T2 nggak perlu. Ya. Oke. Jadi di sini W-nya itu sama dengan min 4. Sedangkan W itu adalah min Z. Jadi nilai Z-nya adalah 4. Ya. Nilai minimumnya kan kita mau nyari nilai minimum. Ya, itu Z4 terjadi ketika X1 0 dan X2 adalah nilainya 2. Ya, X1-nya 0, X2-nya adalah 2. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tulis saja di komentar ya. Nanti coba kita jawab bagaimana sebisa mungkin ya. Jadi ya ini ya 4. Oke. Selanjutnya